hari Minggu semuanya. Siapa yang diberkati dengan pujian dan penyembahan pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Ya, setiap kita memuji menyembah, maka kita sedang ke Sion, kita sedang naik ke puncak. Katakan amin. Di puncak ada pemandangan yang indah, di puncak ada hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saya percaya ketika tadi masuk dalam pujian penyembahan, Tuhan memperlihatkan ada begitu banyak harta kekayaan Sion, harta kekayaan yang sudah Tuhan siapkan secara rohani, yang tentunya akan membuat kita penuh dengan pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Saya rindu saudara bisa menaklukkan setiap tantangan. Yes. Katakan setiap tantangan. Setiap tantangan. Ya, tidak ada hidup yang tidak ada tantangan. Saya ulangi, tidak ada hidup yang tidak ada tantangan. Oleh karena itu tema besar kita saat ini adalah Conquer Every Challenge. Conquer Challenge. Ya, menghadapi, menaklukkan, menundukkan setiap challenge atau tantangan. Nah, saya rindu kita semakin kuat hari demi hari. Bukan masalahnya yang kita minta berkurang, tapi manusia rohani kita yang harus semakin bangkit. Amin. Amin. Saya ulangi, bukan masalahnya yang kita minta untuk berkurang, tetapi manusia rohani kita yang harus semakin kuat. Yes. Karena terkadang Tuhan belum mengangkat masalah kita supaya kita semakin kuat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ketika kita berdoa, ada dua jawaban yang bisa terjadi. Yang pertama, masalah kita selesai dan kita berhenti pada satu level rohani. Atau yang kedua, masalah tersebut tetap ada, tetapi kita bisa naik level rohani untuk menyelesaikan masalah tersebut. Katakan haleluya. Haleluya. Setiap tantangan bisa diselesaikan. Tidak ada tantangan yang tidak ada jalan keluar. Saya rindu setiap kita yang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan bisa semakin kuat. Hari ini kita akan belajar tentang mengalahkan raksasa, menghancurkan raksasa. Pada dasarnya raksasa-raksasa ini sudah mati atau Nephilim yang konon katanya mau dibangkitkan oleh para ilmuwan. Tapi saya tidak akan masuk ke ranah sains, namun saya akan masuk kepada pemahaman yang lain, di mana raksasa-raksasa yang ada dari zaman perjanjian lama itu memang betul-betul ada. Buktinya fosilnya, kerangkanya itu ada Bapak Ibu. Kalau kita lihat di internet, ada kerangka-kerangka makhluk manusia raksasa itu memang ada, dan Alkitab pun mencatat memang ada. Mereka hari ini sudah tidak hadir, sudah tidak hidup lagi, sudah tidak pada masanya zamannya, tapi secara rohani mereka tetap ada. Ini yang dikatakan roh orang kuat. Ya. Dan saya rindu kita mempelajari ini supaya kita bisa menghadapi setiap orang kuat, setiap raksasa yang ada di dalam hidup kita, untuk kita bisa menyelesaikan setiap tantangan kita. Katakan amin. Ya. Setiap orang-orang kuat ini perlu diselesaikan, perlu diikat, perlu dihancurkan, perlu ditundukkan. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang sedang kita alami. Mari sama-sama kita baca dari kitab Kejadian 6 ayat 3 sampai 6. Ini adalah awal mula daripada setiap raksasa yang ada di bumi. Jadi jauh sebelum ada raksasa di Kanaan, di mana bangsa Israel ketika merebut tanah perjanjian masuk Kanaan, dikatakan di sana ada bangsa raksasa. Jauh sebelum itu Alkitab sudah mencatat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3 sampai 6 tentang awal mula daripada orang-orang raksasa atau keturunan raksasa.
Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ini sudah dari zaman Kejadian, dan Alkitab mencatat bahwa memang orang raksasa itu ada. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi orang-orang raksasa ini adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang pada saat itu saya katakan menjadi senjata tempur. Dan ini hasil daripada, di sini dikatakan anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Saya tidak akan masuk ke ranah ini, nanti akan terjadi perdebatan doktrin yang panjang. Saya bisa kupas ini, tapi saya tidak akan kupas ini pada ranah umum. Ya. Tapi salah satu hal yang mencatat tentang ini, sekalipun bukan sebagai satu kebenaran mutlak, kalau saudara mungkin pernah dengar kitab Henokh, saya tidak mengatakan itu kitab kebenaran. Tapi itu salah satu tulisan-tulisan yang mungkin orang hari-hari ini banyak penasaran dan pelajari tentang keturunan raksasa. Saya tidak mengakui kitab Henokh bagian dari Alkitab. Ini harus dipahami. Tapi saya membaca kitab Henokh. Dan saya tidak akan mengupasnya di sini. Karena kita tidak sedang belajar hal tersebut. Itu dipelajari lebih dalam pembelajaran khusus. Tapi perlu kita pahami, banyak perdebatan, perbincangan antara yang dimaksudkan orang-orang anak-anak Allah ini yang menghampiri anak-anak perempuan manusia yang melahirkan keturunan raksasa. Apapun ini, sekali lagi saya tidak akan masuk kepada perdebatan dan perbedaan daripada banyak teolog terhadap hal-hal tersebut. Tapi yang saya mau katakan bahwa inilah awal mula daripada terciptanya raksasa di bumi. Jadi raksasa itu benar-benar ada. Jauh sebelum Kanaan, bangsa Israel masuk ke sana. Dan mereka ini dikatakan orang-orang yang gagah perkasa dan kenamaan. Lalu ketika dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi perhatikan, Tuhan juga bisa menyesal. Tuhan itu pribadi. Tuhan bisa menyesal melantik Saul menjadi raja. Tuhan bisa menyesal dengan kelakuan dan tingkah laku manusia pada saat itu, yaitu keturunan-keturunan raksasa ini, di mana di sana tidak ada moral, di sana tidak ada moralitas, tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada takut akan Tuhan. Kecenderungan hatinya adalah selalu membuahkan kejahatan. Artinya tidak ada hukum, tidak ada tatanan. Dari sini saudara bisa mengerti definisi daripada raksasa-raksasa yang relevan dengan masa ini. Karena di zaman ini sudah tidak ada raksasa, tapi spirit atau roh dari raksasa-raksasa ini tetap ada. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan kita mau belajar roh ini bekerja seperti apa sebelum kita masuk kepada bangsa Israel, jenis-jenis raksasa dan pekerjaan daripada raksasa tersebut di alam rohani. Bahwa yang pertama, raksasa-raksasa ini berbicara daripada ketidakadaannya hukum. Ketiadaan hukum atau peraturan. Ya. Jadi roh-roh ini membawa orang hidup tidak ada hukum, tidak ada aturan. Ini yang pertama. Definisi daripada roh. Roh raksasa yang sampai hari ini bergerak di bumi tetap ada. Dan membuat orang-orang yang ada di bumi, mereka tidak mau hidup dalam hukum dan peraturan Tuhan.
Yang kedua, saudara catat bahwa raksasa ini adalah satu spirit atau roh yang membuat kecenderungan seseorang mendukakan hati Tuhan. Jadi inilah awal mula daripada raksasa-raksasa itu hidup, dan disinilah dikatakan bahwa Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi, yang artinya roh ini tetap bekerja sampai hari ini, yang membuat orang kecenderungan hatinya itu membuat Tuhan itu menyesal, memilukan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Pernahkah saudara bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang saya buat ini menyenangkan Tuhan atau membuat hati Tuhan sedih atau membuat hati Tuhan pilu? Nah, ini penting Bapak Ibu diperhatikan, karena saudara ketika dipengaruhi oleh roh ini, maka definisi daripada raksasa ini adalah spirit yang membuat hidup kita ini selalu cenderung mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan itu sedih. Kalau roh ini bekerja di antara kita dan keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, maka yang terjadi adalah yang selanjutnya, yang ketiga, para raksasa ini akan membuat kita hidup dalam penyembahan berhala. Nanti kalau saudara baca di dalam kitab selanjutnya, kita mau masuk dulu dalam kitab Yosua 3 ayat 10. Yosua 3 ayat 10. Kita mau kupas ini dari kacamata apostolik. Karena ketika kita membaca firman dengan kacamata apostolik, sama seperti Paulus bisa membaca perjanjian lama dengan kacamata apostolik atau kacamata seorang rasul, maka dia bisa menarik dimensi rasul itu turun atas firman. Orang yang tidak punya kacamata apostolik tidak bisa menarik dimensi yang ada di perjanjian lama. Sulit untuk menghubungkan dan mengkoneksikannya ke perjanjian baru. Perlu kacamata seorang rasul untuk membuka rahasia yang ditulis di perjanjian lama dan mengkoneksikannya ke perjanjian baru, untuk menggali dari perspektif kerasulan. Ya, kalau kita punya kacamata uang, Kejadian sampai Wahyu, ya kita jadikan uang. Kalau kita punya kacamatanya mujizat, Kejadian sampai Wahyu, semuanya bicara mujizat. Kalau kacamata kita adalah kacamata misalkan kemakmuran, ya kita akan pakai semua itu untuk Injil kemakmuran semua yang ada di Alkitab. Begitu juga kalau kita punya kacamata rasul, maka kita bisa melihat dengan mata rasul. Kalau saudara pengusaha, maka saudara bisa punya kacamata pengusaha ketika baca Kejadian sampai Wahyu. Saudara bisa belajar banyak tentang pengusaha, karena Bapa kita di surga itu pengusaha. Itu tergantung kacamata apa yang kita pakai ketika baca Alkitab. Nah, hari ini saya mau ajar kita untuk punya kacamata kerasulan. Ya, saudara paham ini? Kalau kita punya kacamata seorang rasul, maka kita bisa menggali dengan ketajaman. Dalam Yosua pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Maaf, sebelum masuk ke sana, catat dulu ayatnya. Kita baca dulu Bilangan 33 ayat 5. Itu akan nyambung, nanti kita akan sambungkan. Saudara catat dulu tadi Yosua 3 ayat 10, tapi kita akan masuk dulu ke Bilangan 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup, mereka akan menjadi selumbar di matamu, seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu.
sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel menjadi penyembah berhala karena mereka tidak membunuh semua keturunan raksasa orang-orang yang ada di sana. Apa saja orang-orang raksasa itu ada di Yosua 3 ayat 10. Ya, itu adalah ada 7 raksasa di sana. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum masuk ke sana, saya rindu saudara paham bahwa tadi yang ketiga ya, bahwa roh daripada raksasa itu sampai hari ini masih ada dan membuat seseorang hidupnya menyembah berhala. Di sana ada spirit of error, ada roh error bekerja, membuat seseorang hidupnya mencintai hal-hal yang selain Tuhan, memberhalakan, hidup dalam berhala. Itu Yosua Bilangan 33 ayat 55. Jadi kalau hari-hari ini kita punya kecintaan sesuatu yang lebih daripada Tuhan, maka artinya roh ini sedang bekerja dalam hidup kita. Dan ini roh yang sudah ada sejak zaman purbakala. Raksasa ini tetap ada di alam roh. Kalau orang Bali pasti lebih paham, karena di sini mereka suka bikin ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu dibikin bisa 3 meter, 4 meter Bapak Ibu. Jadi orang Bali itu mengakui bahwa raksasa itu ada, roh raksasa itu ada. Ya buktinya mereka bikin ogoh-ogoh. Kalau bahasa Sunda atau bahasa orang Bandung mah genderuwo. Nah, di sini taunya ogoh-ogoh Bapak Ibu. Kalau di Bandung taunya genderuwo. Gitu ya. Roh genderuwo raksasa itu masih ada. Kalau orang Jawa, orang Sunda taunya itu genderuwo. Nah, itu tuh sebenarnya roh raksasa. Yang disebut genderuwo, ogoh-ogoh. Nah, itulah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung ya saya kasih bahasa-bahasa yang mudah dipahami zaman sekarang. Itu disebutnya kalau menurut adat Bali ya ogoh-ogoh. Kalau menurut adatnya orang Sunda, Jawa taunya ya genderuwo. Itu masih ada sampai hari ini roh-roh tersebut. Ini akan membuat seseorang hidupnya jauh dari Tuhan dan hidup dalam berhala. Tadi menyesatkan, disesatkan, menyembah berhala. Yang keempat, spirit roh daripada raksasa-raksasa ini membuat orang hidup di dalam perzinahan secara rohani dan secara jasmani. Saudara lihat semua daerah yang suka banyak penyembahan berhalanya, di sana pasti banyak prostitusi. Buktikan omongan saya benar atau tidak. Singkawang, Bali, ya, itu yang di Indonesia. Tempat-tempat yang secara roh itu banyak penyembahan berhala, akan selanjutnya nyambung pasti banyak tempat prostitusi. Jadi akan masuk kepada pekerjaan perzinahan. Roh perzinahan akan bekerja di situ. Jadi kalau raksasa ini bekerja dalam dirimu, maka engkau akan terjebak kepada dosa perzinahan baik secara rohani dan tentunya nanti pasti juga secara jasmani akan berzina. Ini bukan hal yang aneh di luar sana. Saya menemukan kasus-kasus yang aneh-aneh yang tidak lagi disebut ya. Kasus-kasus yang memang ya itu zaman dulu ada. Makanya kenapa Tuhan mau memusnahkan manusia pada Kejadian 6 ayat 3 sampai 6. Terjadi penyimpangan seksual yang tidak sehat. Orang hidup dalam perzinahan. Dan roh ini membuat manusia memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, katakan menyimpang. Ada banyak jenis penyimpangan seksual yang hari ini terjadi terutama di generasi muda. Tapi saya tidak sedang bahas itu karena saya tidak sedang sesi love, sex and dating, Bapak Ibu. Dan saya rasa di sini sudah pada usia banyak, tapi anak muda juga ada. Ini hal yang penting, tapi kita harus paham bahwa hari-hari ini semakin canggih teknologi dan sebagainya, itu penyimpangan seksual itu semakin tinggi dan beragam. Ya. Orang yang baik-baik saja kelihatan belum tentu tidak memiliki penyimpangan seksual.
Jangan disangka Bapak Ibu. Bahkan ada yang udah sampai usia udah tua tetap punya penyimpangan. Ini terjadi karena roh raksasa ini, jangan salah kira. Ini yang buat manusia hidup tadi dalam perzinahan. Yang kelima, tidak mengerti namanya hukum dan tatanan. Maaf, tidak mengerti yang namanya change of command, rantai komando dan tatanan. Roh raksasa ini akan membuat orang-orang itu hidup menjadi pemberontak. Itu yang keberapa? 5. Yang keenam, roh daripada spirit, daripada raksasa ini akan membuat orang-orang hidup mengandalkan kekuatannya dan pikirannya sendiri. Sedangkan firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam Kejadian 6 tadi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kenamaan, yang gagah perkasa. Jadi saudara mau sukses, banyak uang, nggak kenal Tuhan bisa. Saudara mau terkenal, mau kaya, mau hebat, tanpa Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa. Roh ini yang akan membuat saudara sukses. Roh ini yang dipakai untuk pesugihan. Roh ini yang dipakai untuk orang menjadi kaya, tenar, terkenal, punya jabatan. Kalau zaman SMA Bapak Ibu ada 3 jurusan, IPA, IPS, bahasa. Ya, ini umum ya. Semua orang pasti tahu. Zaman saya cuma ada 2, IPA, IPS. Di sekolah saya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, dalam dunia pendukunan juga cuma ada 3 jurusan. Dunia pendukunan itu cuma mengenal 3 jurusan. Bapak Ibu pilih sugih, ya, dengan pesugihan, pilih sakti atau pilih dikjaya. Ya, itu kayak orang tuh pilih IPA, IPS atau bahasa. Kalau orang sugih, mereka kaya. Tapi kalau kaya, ya kaya, ngipri, ngepet. Nah, kalau ngipri kan monyet, pakai monyet. Kalau ngepet jadi babi, Bapak Ibu. Tapi saya lihat di Instagram nggak cuma babi yang bisa ngepet, ternyata zaman sekarang kucing bisa dipakai ngambil uang juga. Ada kucing yang kerjaannya bisa nyuri uang gitu ya. Nah, ini salah satu cabang pendukunan, yaitu dikjaya, maaf tadi apa, sugi. Ya, makanya kalau punya anak ada juga yang kasih nama sugi, gitu. Sugi kaya, makanya disebut pesugihan. Atau juga ada yang mereka ngambil jalur sakti. Kalau sakti biasanya nggak kaya, nggak terkenal, jadi tukang beca, gitu ya, tukang koran, tapi taunya bisa terbang, bisa pindah pulau, begitu kan, hebat gitu. Tapi nggak kaya, nggak terkenal. Dukun-dukun yang masuk TV itu mereka tuh bukan yang sakti, Bapak Ibu. Yang sakti mah nggak akan masuk TV, nggak akan diekspos. Yang masuk TV itu yang apa, Bapak Ibu? Yang dikjaya. Dikjaya itu jalur untuk dapat jabatan, dapat apa namanya, kekuasaan, dikjaya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa nggak sugih, dikjaya, dan sakti tanpa Tuhan Yesus? Bisa. Roh raksasa dalam Kejadian 6 ini dikatakan adalah roh dari zaman purbakala yang gagah perkasa dan kenamaan. Jadi banyak orang mengambil jalur instan dengan menyembah jin-jin, setan-setan, untuk mereka menukar nyawa mereka untuk menerima kekuatan. Seperti ada beberapa petinggi bangsa Indonesia, salah satunya kalau Bapak Ibu belajar sejarah Indonesia, yang membuat kerajaan Majapahit bersatu hampir seluruh Nusantara. Siapa? Gajah Mada.
Kalau saudara pelajari, Gajah Mada ini mengikat perjanjian dengan iblis untuk bisa mempersatukan Nusantara. Ya terserah Bapak Ibu percaya atau tidak, silahkan pelajari saja sejarah Indonesia. Ya, Gajah Mada ini orang sakti yang memakai kekuatan iblis untuk bisa berperang dan mempersatukan republik. Saat itu belum ada republik, maaf, mempersatukan Nusantara. Jadi orang kalau cuma sekedar bicara kaya, banyak uang, terkenal, itu iblis pun bisa kasih. Iblis pun bisa bikin Bapak Ibu sugih, dikjaya, bisa bikin Bapak Ibu sakti, bisa. Ya, saya mendoakan beberapa orang-orang sakti yang sudah bertobat, yang dahulunya mantan mengejar kesaktian, yang ilmu, yang pesugihan ada, tapi biasanya kalau pesugihan itu mati sebelum waktunya, sudah keburu dipanen Bapak Ibu biasanya. Ya kalau Bapak Ibu mau masuk neraka jalur prestasi, ya lewatlah jalur pesugihan. Itu jalur neraka paling cepat. Biasanya paling cepat mati itu yang pesugihan. Dari 3 Bapak Ibu, yang paling pendek umurnya itu yang minta uang, kekayaan. Nah itu biasanya paling cepat mati itu. Ya, ini yang disebutkan menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi jangan macam-macam sama iblis. Kita nuker nyawa kita dengan kekayaan itu, pesugihan itu, umur kita yang dipotong. Jangan macam-macam. Ya, saya menghandle orang-orang kayak gini nggak 1-2, banyak soalnya, gitu ya. Dan saya sedang tidak bahas ke arah sana lah. Tapi intinya iblis pun bisa ngasih saudara kaya, sugih, ngasih saudara sakti, ngasih saudara terkenal, bisa. Nah, ada 7 raksasa di kitab Yosua itu. Di sini dikatakan ada raksasa Kanaan, Het, Hewi, Feris, Girgazi, Amori, dan Yebus. Ada 7 raksasa. Nah, raksasa yang pertama ini adalah raksasa Kanaan. Raksasa Kanaan ini adalah roh ketamakan, greedy. Jadi orang yang dikuasai raksasa Kanaan itu nggak pernah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Seperti Raja Israel yang istrinya Isabel. Nah, raja siapa namanya? Ahab. Yang mengambil tanah milik orang lain dengan membunuh. Itu dikuasai roh Kanaan dia. Roh yang ada di situ menelan dia. Jadi Bapak Ibu kalau nggak kuat turun di domain, Bapak Ibu yang ditelan domain. Banyak pendeta masuk dunia politik malah lebih cantik orang dunia masuk dunia politik. Pendeta masuk dunia politik malah jadi setan. Maaf sih saya bicara tegas, karena faktanya begitu. Ini yang namanya ditelan domain. Orang kalau ditelan domain hancur. Masuk pendeta terjun bisnis malah hancur. Ada. Saya nggak bilang bisnis salah. Tapi kalau dia nggak kuat, dia terjun bisnis hamba Tuhan. Masih keluarga saya. Ya. Salah satu rekan Pak Yeremia Rim, kalau saudara tahu. Nah, ini masih keluarga saya. Salah satu hamba Tuhan yang luar biasa juga. Kalau khotbah udah nggak pakai Alkitab. Sampai sama Tuhan pernah dibikin membatu waktu khotbah. Sampai nggak bisa ngomong karena sombong, tidak bawa Alkitab. Terjun ke bisnis, akhirnya hancur. Saya bukan bilang bisnisnya yang salah. Setelah terjun bisnis kaya diberkati Tuhan, tapi setelah kaya main wanita. Itu yang salah. Ya. Jadi orang waktu miskin nggak main wanita, begitu kaya sugih, banyak pilihan. Opa-opa pun kalau banyak uang itu dikejar anak-anak muda, masalahnya itu.
Bapak Ibu. Jadi hati-hati para pengusaha. Saya masuk kepada para pengumpulan pengusaha. Dan survei membuktikan bahwa pengusaha Kristen itu sebagian besar tuh punya simpanan semua. Saya nggak bilang semua ya, sebagian besar. Saudara jangan tersinggung. Itu pengusaha Kristen, apalagi pengusaha bukan Kristen. Ya saya kalau bilang semua salah lagi nanti ya. Tapi sebagian besar itu pasti punya simpanan wanita. Gitu. Dan itu sudah rahasia umum. Nah, raksasa ini akan membuat saudara tamak. Tamak itu jadi apa? Salah satunya nggak puas istri satu, pengen nambah istri, nambah selir. Nah itu tamak. Maka saudara sudah dihancurkan oleh raksasa ini. Tidak pernah puas dengan uang. Tidak puas, punya istri satu nggak puas, pengen nambah istri. Nah ini tamak. Yang kedua, raksasa orang Feris. Raksasa yang tidak suka hidup dalam hukum atau tatanan. Ini raksasa orang Feris. Saudara akan selalu menolak memiliki otoritas di atas saudara. Tidak suka diatur. Ya. Dulu ini menjadi salah satu raksasa saya. Dulu. Tapi sekarang saya sudah menang. Saya ini jenis orang yang gak suka diatur. Saya sampai tidak datang wisuda waktu SMA. Karena apa? Karena saya disuruh potong rambut dan saya tantang kepala sekolah saya. Saya bilang saya gak mau potong rambut. Dan saya benar-benar gak datang wisuda, bayangkan. SMA saya gak datang wisuda. Karena saya gak mau potong rambut. Dia bilang kalau kamu gak potong rambut, kamu gak boleh datang wisuda. Saya beneran, saya bikin saya gak potong rambut, saya gak datang wisuda. Jadi dulu tuh memang pemberontakan saya cukup kuat. Sekalipun saya sudah pelayanan. Jadi tidak menjamin pelayanan itu saudara nggak punya roh pemberontakan. Ya, tidak mau hidup dalam garis komando, dalam tatanan ilahi. Yang ketiga, raksasa orang Amori. Ini adalah raksasa yang bergerak dalam bentuk perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Sebab semua orang bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi raksasa ini bermanifestasi lewat mulut seseorang. Perkataan seseorang. Roh ini mempengaruhi mulut. Rajin berdoa, pelayanan tapi mulutnya jahat, suka gosipin orang, suka jelekin orang, suka fitnah orang, suka menjatuhkan orang. Nah ini tunduk kepada raksasa orang Amori. Banyak tidak Bapak Ibu? Banyak. Saya ketemu model kayak gini dari spesies yang seperti ini. Nah spesies ini biasanya hati-hati nih, komsel jadi ajang gosip. Jadi saya ketemu banyak gereja itu komsel itu justru jadi tempat gosip. Gosipin siapa? Gosipin gembala sidang. Pendoa habis doa ngumpul gosip. Ya, gosipin siapa? Gembala sidang yang digosipin. Pemimpin yang digosipin. Ya hati-hati. Habis doa sikiara lalal, kalau Bapak Ibu habis bahasa roh gitu ya, beres pendoa, yang selanjutnya gosip. Nah ini hati-hati. Jadi bukan berarti kita rajin doa, rajin pelayanan, itu mulut kita itu nggak suka gosip, hati-hati. Bahkan saya menemukan terkadang mulut orang Kristen lebih sadis daripada mulut orang dunia. Ya, dalam menjatuhkan orang, dalam menikam orang. Nah ini raksasa orang Amori yang memakai mulut orang Kristen untuk membunuh karakter. Garis bawah ini,
Saudara tuh membunuh nggak harus pakai pisau. Saudara tuh bisa membunuh orang itu pakai apa namanya? Mulut, verbal abuse. Ada di sini yang bahasa kasihnya verbal abuse? Nggak ada ya, verbal abuse itu tidak termasuk bahasa kasih. Bahasa kasih itu cuma 5. Ini saya hanya plesetan saja Bapak Ibu. Jadi orang tua zaman sekarang itu suka melakukan verbal abuse. Mengabuse orang dengan perkataan, wah ini bahaya sekali. Melecehkan orang dengan perkataan. Membunuh karakter orang dengan perkataan. Dan Bapak Ibu harus tahu dari zaman dulu, dari zaman Paulus pun sudah ada. Jemaatnya itu suka ngegosipin Paulus. Paulus itu dibilang bukan bagian dari para rasul. Jadi kerasulan Paulus itu diakui setelah kurang lebih, setahu saya, di atas 11 tahun. Baru dia itu diakui oleh sidang rasul bahwa Paulus itu juga rasul. Bayangkan. Paulus itu rasul yang menulis paling banyak perjanjian baru, tapi dia itu gak diakui. Bahkan jemaat-jemaat itu banyak yang ngegosipin dia, sampai makanya dia bilang dalam satu ayatnya, saya ini gak ada bedanya dengan rasul-rasul yang tiada paranya itu. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus saking keselnya ngeluarin statement itu. Karena kenapa? Karena mereka itu, jemaat itu suka gosip. Jadi hati-hati, kita sebagai para pemimpin rohani harus paham bahwa orang itu kadang suka gosip. Dan juga kita sebagai jemaat juga harus paham, jangan suka gosip. Pemimpin pun jangan gosip. Karena budaya itu nurun dari pemimpin. Kalau pemimpin tukang gosip, ke bawah semua tukang gosip. Dan ada pemimpin yang bilang gosip itu wajar. Waduh, wah ini bahaya sekali. Kalau sudah berkata gosip itu wajar. Kalau kita sudah bilang gosip itu wajar, artinya kita sudah membiarkan raksasa orang Amori menguasai wilayah rohani kita. Makanya kadang saya kalau ada orang nanya ke saya urusan pribadi orang, saya bilang bukan urusan kamu, urus aja urusanmu sendiri. Itu Bapak Ibu. Ini penting sekali karena banyak gereja hancur karena raksasa Amori. Masalah sepele, gosip. Nah ini adalah hal yang fatal sekali. Karena membunuh orang itu dengan perkataan kita bisa menghancurkan karir orang. Bapak Ibu jangan salah. Kita bisa menghancurkan hidup seseorang sampai bunuh diri. Bisa membunuh karir seseorang hanya dengan perkataan kita. Termasuk buat kita para pemimpin, saya pun belajar. Karena saya pun pernah salah berkata-kata. Yang membuat orang kecewa, yang membuat orang sakit hati. Dan kalau pemimpin salah bicara, ini lebih fatal dibanding kalau orang biasa yang salah bicara. Jadi kalau saya bicara raksasa orang Amori, ini beban terberat justru ada pada para pemimpin. Karena para pemimpin yang paling berpotensi untuk membangkitkan raksasa yang satu ini. Jadi saudara makin tinggi jabatan posisi saudara dalam perusahaan, hati-hati. Saudara bisa membangkitkan manifestasi raksasa orang Amori di tengah-tengah perusahaanmu, di tengah-tengah pelayananmu. Jikalau engkau tidak menang atas raksasa yang satu ini. Yang keempat, raksasa Yebus adalah raksasa intimidasi. Bilangan 13 ayat 3. Kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Berhati-hati dengan intimidasi. Karena Tuhan tidak menekan kita, iblis belum tentu menekan kita, tapi kadang kita terintimidasi sendiri. Overthinking. Terlalu banyak berpikir. Ada faktor iblis, ada faktor psikologi. Faktor psikologi adalah saudara sendiri yang membuat dirimu overthinking sampai tidak bisa tidur. Faktor iblis adalah iblis menunggangi overthinking saudara sehingga saudara lebih parah lagi masuk ke dalam yang namanya depresi.
Jadi tidak langsung iblis. Overthinking itu karena kebiasaan yang saudara bangun. Overthinking itu adalah berpikir berlebih-lebihan. Kok tadi pendeta nggak salamin saya ya? Kok tadi ibu gembala nggak senyumin saya ya? Kayaknya saya jelek hari ini. Kok mereka ketawa-ketawa ya? Jangan-jangan ngetawain saya ya? Kok mereka bisik-bisik? Jangan-jangan bisik-bisikin saya ya? Ini overthinking. Bapak Ibu hati-hati. Semua hal bisa jadi kita pikirkan. Kita masak lalu kita pikirkan, masakan saya enak nggak ya? Enak nggak ya? Wah, dia nggak beli lagi, kayaknya masakan saya kemarin nggak enak nih. Dipikirkan terus. Intimidasi, hati-hati. Orang terintimidasi itu bisa mati. Intimidasi berlanjut kepada depresi, berlanjut kepada bunuh diri. Pintu awalnya adalah intimidasi, overthinking. Ini harus kita perhatikan. Yang kelima adalah raksasa orang het atau ketakutan. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Ketika raksasa het ini bangkit, rohnya ya, kan ini sudah tidak ada secara fisik, tapi secara roh masih ada. Ketika raksasa ini datang dalam hidup saudara, maka saudara akan takut. 1, takut masa depan. 2, takut miskin. 3, takut kalah. 4, takut akan perubahan. 5, takut ditolak. Ya, ada banyak jenis ketakutan. Ini adalah berasal dari raksasa orang het atau spirit of fear, roh ketakutan, yang akan membuat kita ini merasa takut, dicengkram oleh ketakutan setiap hari. Bukan masalah yang membunuh kita, ketakutan kitalah yang membunuh kita. Ada seorang, ini kisah nyata, ada seorang terjebak dalam lemari es. Lemari esnya sebenarnya tidak tercolok, tapi asalnya nyala, dingin, tapi tidak tercolok. Lalu yang terjadi adalah orang tersebut mati membeku di dalam, bukan karena lemari esnya, tapi karena ketakutannya. Jadi lemari esnya sebenarnya tidak nyambung ke listrik, mati. Harusnya dia hidup. Tapi yang membuat dia mati adalah ketakutannya. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketakutan membunuh lebih daripada masalah saudara membunuh saudara. Dan ini yang disebut dengan raksasa orang het. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kalau hari-hari ini ada ketakutan, saya berdoa di dalam nama Yesus, apapun jenis ketakutan dan intimidasi yang hari-hari ini menyerang engkau, dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Engkau dibebaskan. Setiap kuasa kegelapan, intimidasi daripada roh-roh raksasa yang bukan dari Tuhan, semua ketakutan yang tidak terjadi, belum terjadi. Pada saat ini Tuhan beri sukacita, damai sejahtera, bebaskan umatmu di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, mereka mendengar pesan firman ini. Hancurkan setiap roh ketakutan, hancurkan setiap roh intimidasi, sehingga umatmu bebas untuk memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya melihat rantai-rantai terlepas, penjara-penjara terbuka. Itu adalah penjara daripada raksasa orang het dan penjara daripada raksasa orang Yebus. Jadi di alam rohani mereka tuh membangun penjara-penjara dan mengikat orang-orang. Dan Tuhan ingatkan banyak 2 kota-kota orang Yebus, kota-kota raksasa orang het ini dibuka oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang. Di sekeliling saudara Tuhan ingatkan banyak orang-orang seperti ini, bawa mereka kepada Tuhan, katakan amin. Ya, mereka butuh Tuhan, bukan butuh uang.
Mungkin masalahnya yang terlihat uang, takut nggak punya uang. Tapi sebenarnya bukan uang masalahnya. Lebih dari sekedar uang. Masalah manusia itu kompleks, nggak cuma uang. Sekalipun sebagian besar manifestasinya dalam bentuk uang. Karena manusia berhubungan langsung dengan yang namanya uang atau sistem dunia. Mau tidak mau saudara beli apapun pakai uang. Oleh karena itu sebagian besar intimidasi dan ketakutan itu memang datang lewat satu benda yang namanya uang. Tapi di belakang itu kompleks sebenarnya. Nggak sesederhana itu. Seperti gunung es. Yang keenam adalah raksasa Girgazi. Raksasa yang membawa kita untuk mundur ke belakang. Untuk saudara terus melihat masa lalu, untuk saudara terus hidup dalam masa lalu. Ini adalah raksasa yang memenjara saudara sehingga saudara tidak bisa melangkah ke masa depan. Di dompet masih ada foto mantan, padahal sudah menikah. Nah ini bahaya sekali. Masih simpen foto pacar zaman masih dulu SMA, masih suka diintip-intip, di kontak-kontak, padahal sudah menikah, sudah punya cucu bahkan. Waduh, repot. Reunian ceritanya Bapak Ibu, selingkuh berselubung reuni, nah judul sinetronnya. Jadi Bapak Ibu jangan sangka kalau saya tuh nggak suka ikut reuni begitu. Kenapa? Bukan apa-apa. Kadang orang itu CLBK ketika reuni, ketemulah mantan waktu SMA, waktu SMP, lagi ribut sama suaminya, lagi ribut sama istrinya, akhirnya ketemulah. Ini nggak cuma ada di sinetron Bapak Ibu, ini beneran ada. Saya pernah nemu kasus-kasus begini. Jadi makanya saya bilang udahlah reuni begitu nggak usah ikut lah Bapak Ibu, pusing. Ngelihat nanti mantannya lebih sukses dari suaminya, lebih kaya, repot. Pengen balik lagi sama mantannya, lalu datang bilang sama suaminya, "Pah, kamu lihat nggak mantan saya waktu SMA dulu, dia lebih sukses loh sekarang, banyak uang, kamu kok miskin terus." Repot Bapak Ibu. Nah ini raksasa Girgazi ini. Saudara yang laki-laki bilang, "Pah, Mah, lihat tuh mantan saya waktu SMA, kamu sekarang udah keriput, udah jelek, gak suka perawatan. Lihat tuh mantan saya masih mulus begitu kayak anak ABG." Waduh, repot Bapak Ibu. Ya istrimu bisa gak mulus lagi kan engkau yang ngerawatnya, berarti salah. Jadi rumput tetangga lebih subur, gitu kan. Istrinya disalahin. "Mah, kok kamu jadi gendut sih? Mantan saya itu gak gendut, masih langsing." "Ya saya ngelahirin anak kamu 3, jawab dong ibu-ibu begitu. Suruh siapa kamu bikin saya ngelahirin anak kamu 3, jadi saya melar ke kanan ke kiri." Gitu kan. Nah ini bahaya Bapak Ibu, raksasa Girgazi ini, waduh, sangat-sangat berbahaya. Banyak perceraian terjadi karena hal ini. Urusannya dunia pemantanan. Tidak bisa move on. Sudah menikah tapi tidak bisa move on. Ya. Bapak Ibu, ini kisah nyata Bapak Ibu. Sampai hari ini banyak. Dan banyak kasus yang saya handle dalam konseling. Ada saja yang mengalami kasus seperti ini. Terjebak di masa lalu, padahal sudah menikah. Sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Tapi masih memikirkan mantan kekasihnya. Nah ini kan mungkin kita ketawa sekarang, tapi kalau kita yang mengalami rasanya sulit untuk ketawa. Ya, ini bahaya sekali. Makanya saya itu berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak zaman dahulu. Saya coba cek-cek lagi, kalau masih ada suka saya hapusin itu. Kalau ada yang kelewat lagi saya ngecek lagi, masih ada saya hapus lagi, gitu kan. Jangan sampai kita terjebak dengan nostalgia masa lalu. Ini bahaya, nostalgia masa lalu itu membunuh. Membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Dan yang terakhir adalah raksasa Hewi. Raksasa Hewi adalah raksasa yang membuat saudara keluar dari destiny saudara
dengan tipu muslihat berkat yang salah. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Jadi dikatakan bahwa Demas itu mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Jadi tidak semua berkat itu dari Tuhan. Ini saya ingatkan buat kita semua di sini. Kalau ada seorang wanita atau pria yang datang sama saudara dan membuat saudara jauh dari Tuhan, gak usah datang sama saya nanya, Pak, ini dari Tuhan atau bukan. Kalau ada pekerjaan yang udah jelas-jelas itu menyimpang, membuat saudara jauh dari Tuhan, gak bisa ibadah, jangan nanya saya, Pak, pekerjaan ini dari Tuhan atau bukan. Ini saya udah kasih tahu, raksasa hewi itu adalah raksasa yang akan menawarkan sama saudara, menukar hal yang rohani dengan hal yang jasmani. Seperti Esau. Esau itu tidak menghargai hak kesulungan. Dia tukar dengan semangkuk kacang merah. Kenapa orang bisa menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah? Karena dia tidak bisa menilai hal yang rohani. Nah, raksasa ini membuat saudara tidak bisa menilai hal-hal yang rohani. Sehingga saudara akan terjebak, semua proyek pokoknya asal cuan itu dari Tuhan. Nggak semua proyek menguntungkan itu dari Tuhan. Ada hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek yang mengharuskan kita keluar jalur. Nah, itu bukan dari Tuhan. Jangan kita bilang, kan Tuhan yang kasih berkatnya. Kan saya sudah bilang di awal, setan pun bisa kasih berkat. Ya. Jadi ini jelas buat semua yang ada di sini. Jangan nanya lagi sama saya, Pak, ini dari Tuhan atau bukan? Lihat saja, kalau memang pekerjaan itu dari Tuhan, harusnya engkau masih bisa berdoa, bisa bekerja, bisa ibadah tanpa terganggu. Namun kalaupun pekerjaan itu dari Tuhan, ada yang kedua, kemungkinannya engkau tidak bisa manajemen waktu yang baik. Paham? Sehingga pekerjaannya memang dari Tuhan, tapi engkau yang gak bisa manage. Waktunya kerja engkau nyantai, waktunya ibadah engkau pakai kerja. Nah, itu ngaco namanya. Dan saya harus ajarkan ini kenapa berulang-ulang, karena ini biasanya menjadi kejatuhan seseorang di area ini. Maaf, orang yang sudah terlalu lama dikuasai mental miskin atau sudah terlalu lama miskin, biasanya silau melihat namanya kekayaan, melihat proyek besar, yang membuat orang silau menjadi lupa diri. Nah, ini akan menjadi satu jebakan iblis. Saya akan tutup dengan satu kisah di mana saya bermimpi sekitar 8 tahun lalu. Di dalam mimpi saya itu, saya melihat Lucifer itu diikat oleh tentara-tentara Tuhan, dibawa. Di mimpi saya itu dia seperti diikat oleh gerombolan tentara Romawi. Jadi pakai baju zirah, pakai perlengkapan lengkap. Ada sekitar 4 atau 5 orang seingat saya. Karena saya lihat seperti posisinya dari atas menara. Tidak terlalu jelas, tapi saya tahu itu yang lagi dibawa sama tentara-tentara Tuhan itu Lucifer, keikat, lagi dibawa. Lalu saya lihat Lucifer itu dia membuang koin-koin emas. Dia lemparin koin-koin emas. Yang menarik adalah tentara-tentara ini jadi sibuk berebut koin emas, Bapak Ibu. Lucifernya diantepin, dilepasin, kabur dia. Tuhan bilang, tuh kerjaan pendeta-pendeta yang rebutan duit tuh. Setan gak diurusin, duit aja diurusin. Ini realita, Bapak Ibu. Tuhan waktu bangun saya, Tuhan ingetin saya. Tuh lihat, setan dibiarin, dilepas. Demi apa? Demi duit. Sibuk tuh gereja-gereja, sibuk itu pendeta-pendeta rebutan duit, rebutan glory, kekayaan, jabatan. Setan gak diurusin. Rebutan aja itu jabatan, jadi ketua sinode ribut, jadi gembala sidang, depak kanan, depak kiri ribut, duit persembahan, duit perpuluhan ribut, semua dipakai ribut. Saya tahu gereja perlu duit,
semua operasional kita aja yayasan di sini butuh duit buat sewa. Kalau nggak ada orang yang menabur dan lain sebagainya, Tuhan tidak menggerakkan orang-orang, ya gereja juga memang mau perputarannya dari mana? Memang dari zaman dulu gereja ada yang namanya persepuluhan, ada yang namanya persembahan untuk imam dan untuk renovasi, untuk pengembangan. Itu penting saya bilang. Saya bukan bilang itu nggak penting, nggak salah. Yang salah itu kalau sampai fokusnya ke sana, itu salah. Apalagi sampai rebutan, nah itu salah. Nah dari mimpi itu saya belajar, sampai hari ini saya ingat terus mimpi itu, bahwa kita tidak boleh dialihkan oleh berkat yang seolah-olah kita pikir dari Tuhan, yang padahal bukan dari Tuhan, yang justru membuat konflik, yang justru membuat keributan, membuat kekacauan. Saya bicara seperti ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, termasuk ini pedang bermata dua buat saya. Ya, karena ini hal yang rawan, dan setiap hamba Tuhan setinggi apapun dia bisa juga jatuh di situ. Oleh karena itu adalah tugas kita semua untuk terus mengingat kembali. Semoga apa yang saya tadi tutup dengan satu kisah buat kita semua bisa mengingatkan kita. Jangan sampai iblis melempar berkat yang justru membuat kita melepaskan, membuat mereka justru bisa lepas, membuat mereka bisa bermanifestasi. Karena kita sibuk ngurusin yang namanya uang, jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga iblis bebas gereja, iblis bebas di umat Tuhan, bisa bermanifestasi tanpa ada yang menghalangi. Mari kita angkat tangan kita. Saya rindu kita semua dibangun. Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami mau fokus kepada Engkau. Hancurkan setiap berhala-berhala kami. Hancurkan dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan untuk fokus on Christ, fokus kepada Kristus. Hancurkan semua raksasa yang ada. Hancurkan, jangan disisakan Tuhan. Kami tidak mau suatu hari ada raksasa yang bangkit dan melawan kami. Kami mau tundukkan semuanya Tuhan, bereskan, selesaikan. Jangan ada yang disisakan satupun spirit dari semua raksasa yang ada. Jadikan kami para pembunuh raksasa, untuk kami bisa men-take over domain kami, bukan dimakan oleh domain kami. Ingatkan kami terus oleh firman Tuhan, ingatkan kami terus oleh kebenaran. Tolong kami Tuhan, hamba-hambamu, tolong kami, umatmu, anak-anakmu. Biarlah pewahyuan dari tahta membuka pemikiran kami, sehingga kami tidak silau dengan dunia, tetapi biarlah kami terus memandang kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Biarlah kami tidak dialihkan oleh kemilau dunia, karena kami tahu semua itu akan Tuhan tambahkan sebagai bonus jikalau kami menemukan kebenaran-Mu dan kerajaan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Kami mau mengarahkan fokus kembali. Kristus adalah pusat hidup kami. Kristus adalah pusat gereja. Kristus adalah pusat bisnis kami, pusat pelayanan kami, pusat pekerjaan kami, studi kami. Kristus adalah pusat semua dari yang kami kerjakan. Tolong kami, ingatkan kami setiap hari. Kalau ada di antara kami yang sedang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Biar lewat hari ini firman Tuhan bisa dibangkitkan kembali, dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Karena firman Tuhan berfungsi untuk mengingatkan kami semua yang ada di tempat ini, yang mendengar baik di YouTube nanti dimanapun mereka berada, juga yang ada di Zoom pada saat ini. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Berkat dari Tuhan mengalir dari tahta Allah Bapa. Sinar wajah Tuhan diberikan kepada engkau di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Pulanglah membawa damai sejahtera Tuhan sampai Maranatha datang, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih.
Kita bersama-sama berkumpul lagi nanti di waktu-waktu yang ada di depan. Ini adalah waktu strategis, setiap hari Minggu adalah strategic hour, ibadah strategis, di mana kita berkumpul bersama-sama dalam pelayanan Open Heaven Ministry, ya, yang dinaungi oleh Gereja Generasi Kristus, di mana kita semua berkumpul di sini menjadi satu keluarga. Jikalau ada saudara yang rindu dibimbing, terkoneksi, silakan hubungi saya supaya saudara bisa melanjutkan perjalanan iman dengan lebih berkobar-kobar, dengan lebih luar biasa, sehingga saudara tahu apa yang selanjutnya harus saudara lakukan setelah didoakan, setelah saudara pelepasan, atau setelah saudara dituntun dalam doa pemulihan. Selanjutnya apa? Nah, silakan saudara hubungi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam kerajaan. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who long to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.